Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukriya Susanti dengan NIM 202301010403. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang peristiwa alam dengan tujuan untuk memenuhi kriteria UAS pada mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam oleh dosen Bapak Ismaun SSI MSI. Nah, berikut adalah beberapa contoh kasus peristiwa atau bencana alam yang terjadi di Indonesia. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu peristiwa alam. Peristiwa alam merujuk pada berbagai fenomena alam yang terjadi secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Peristiwa alam ini dapat terjadi dalam berbagai skala dan memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Beberapa contoh peristiwa alam meliputi gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, badai, tsunami, dan kebakaran hutan. Dalam konteks Indonesia, terdapat berbagai macam peristiwa alam yang sering terjadi dan memiliki dampak yang cukup besar. Beberapa peristiwa alam tersebut meliputi gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, longsor, tsunami, dan angin topan. Dampak dari peristiwa alam ini dapat meliputi kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, hingga ancaman terhadap kehidupan manusia. Kasus peristiwa alam yang saya ambil itu yang pertama ada banjir. Ketika hujan, air hujan yang turun seharusnya dapat diserap oleh tanah. Selebihnya, air hujan akan mengalir melalui saluran-saluran air seperti selokan, kanal, dan sungai. Air hujan akan mengalir menuju ke tempat penampungan atau ke laut. Pada saat-saat tertentu, hujan dapat turun dengan sangat deras. Jumlah air hujan menjadi sangat banyak. Akibatnya, saluran-saluran air tidak dapat menampung air yang berlebih dan air meluap menggenangi daratan. Peristiwa meluap, menggenang, dan mengalirnya air ke daratan inilah yang disebut dengan banjir atau air bah. Beberapa penyebab banjir diantaranya yang pertama itu ada sebab alamiah, yaitu curah hujan yang tinggi mengakibatkan meningkatnya jumlah air. Air yang berlebih akan meluap atau menggenang sehingga menyebabkan banjir. Selanjutnya yaitu erosi atau rusaknya tanah di daerah gunung dapat mengakibatkan menurunnya daya serap tanah. Air hujan dalam jumlah banyak akan langsung mengalir ke daerah yang lebih rendah secara cepat sehingga menyebabkan banjir bandang. Lalu, wilayah yang rendah juga selalu menjadi tujuan datangnya air. Hal ini terjadi karena air selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang terendah. Sebab yang kedua yaitu sebab karena ulah manusia. Banjir yang disebabkan oleh ulah manusia, misalnya penggundulan hutan, penebangan pohon sembarangan itu menyebabkan hutan menjadi gundul dan erosi. Selanjutnya, membuang sampah sembarangan. Kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan ini dilakukan di jalan, di selokan, bahkan di sungai. Apabila hujan turun, sampah-sampah tersebut akan menyumbat saluran air. Akibatnya air menjadi terhambat, meluap, dan terjadilah banjir. Selanjutnya yaitu dampak banjir. Dampak banjir yang pertama yaitu masalah kesehatan. Ketika air kotor dalam jumlah banyak menggenang, beragam wabah gangguan kesehatan lebih mudah menyebar dan menyerang siapa saja, khususnya kaum lanjut usia dan anak-anak. Yang kedua, kerugian ekonomi. Yang ketiga, sulitnya air bersih. Yang keempat, aktivitas warga terhambat. Terendamnya rumah sehingga membuat mereka harus melakukan penanganan terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas. Dan dampak yang terakhir yaitu munculnya korban jiwa. Cara pencegahan banjir. Tersendatnya aliran air dapat disebabkan karena sampah dan karena endapan lumpur di daerah aliran sungai. Maka dari itu, jangan sampai kita membuang sampah sembarangan. Pengerukan dasar sungai dan pemeliharaan DAS juga harus terus dilakukan. Semua ini bertujuan agar air sungai mengalir lancar dan tidak meluap. Penanaman pohon juga adalah hal sederhana yang memiliki pengaruh luar biasa bagi lingkungan. Peristiwa alam yang kedua yaitu tanah longsor.
Longsor atau sering disebut dengan gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis, seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Bencana ini biasanya terjadi di daerah-daerah yang memiliki lereng atau kemiringan yang curam. Penyebab tanah longsor yang pertama yaitu erosi tanah. Yang kedua, hujan lebat. Yang ketiga, beban berlebih seperti jalanan atau rumah. Yang keempat, getaran seperti getaran mesin, getaran kendaraan, dan getaran gempa bumi. Tanda-tanda tanah longsor yang pertama, munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing. Yang kedua, retakan-retakan tanah dapat menyebabkan terputusnya aliran air di permukaan tanah. Aliran air dapat berbelok dan berpindah. Yang ketiga, adanya pergerakan tanah yang menyebabkan sumber air di sekitar lereng menjadi keruh bahkan mengering. Yang terakhir, tanda yang sangat jelas sebelum terjadinya longsor adalah adanya guguran material dari lereng. Peristiwa alam yang ketiga yaitu gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang berasal dari perut bumi. Getaran gempa bumi merupakan getaran bergelombang yang terjadi pada lapisan kulit bumi. Kekuatan gelombang gempa bumi ada yang lemah dan ada juga yang sangat kencang. Gempa bumi dapat mengakibatkan kerusakan bangunan, runtuhnya gedung, kebakaran, longsor, dan tsunami. Korban gempa bumi biasanya terkena runtuhan bangunan, tertimbunnya longsor, kebakaran, bahkan tsunami. Apa saja penyebab gempa bumi? Yang pertama, gempa karena jatuhnya benda luar angkasa ke bumi. Yang kedua, gempa karena runtuhan. Yang ketiga, gempa karena pergerakan lempeng tektonik. Dan yang terakhir, gempa karena aktivitas gunung berapi. Penyebab gempa di Indonesia secara umum adalah karena gerakan lempeng tektonik dan aktivitas gunung berapi. Beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghadapi gempa bumi. Tips yang pertama yaitu saat di dalam kendaraan. Ketika kita sedang berada di dalam kendaraan saat gempa terjadi, kendaraan harus segera dihentikan. Keluarlah dari mobil dan carilah tempat yang aman untuk berlindung. Tetap melajukan kendaraan akan sangat berbahaya karena getaran gempa dapat menyebabkan kerusakan jalan. Jalan dapat retak dan amblas. Tips yang kedua yaitu saat di dalam gedung. Gempa dapat menyebabkan benda-benda di atas berjatuhan atau runtuh. Lindungi kepala dengan bantal, buku, tas, atau apapun itu. Masuklah ke kolom yang bagian atasnya kuat, misalnya seperti tempat tidur atau meja kayu. Tips yang ketiga yaitu saat di luar bangunan. Bahaya gempa bumi saat kita berada di luar gedung adalah tertimpa runtuhan bangunan, papan reklame, pecahan kaca, dan yang lainnya. Hal yang harus kita lakukan yaitu untuk melindungi kepala, lalu berlarilah menuju tempat yang lapang, jangan berdiri di dekat tiang, tembok, atau pagar karena sewaktu-waktu dapat runtuh. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan berdasarkan materi saya tersebut. Yang pertama, keterkaitan peristiwa alam dengan lingkungan dan manusia. Menjelaskan bagaimana peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, atau tanah longsor dapat mempengaruhi lingkungan dan kehidupan manusia secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang kedua, penyebab dan dampak peristiwa alam. Menerangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa alam serta dampaknya terhadap kehidupan manusia, termasuk kerusakan lingkungan, kehilangan nyawa, kerugian materi, dan perubahan sosial. Yang ketiga, pentingnya mitigasi bencana. Menyoroti pentingnya mitigasi bencana dalam mengurangi resiko dan kerugian akibat peristiwa alam, termasuk upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan rehabilitasi pasca bencana. Yang keempat, peran pemerintah dan masyarakat. Menekankan peran pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat dalam mengelola dan merespons peristiwa alam dengan cepat dan efektif. Yang kelima, teknologi dan inovasi dalam pengelolaan bencana. Memperkenalkan teknologi dan inovasi terkini yang digunakan dalam deteksi dini, pemantauan, dan penanggulangan peristiwa alam untuk meningkatkan respon dan mitigasi bencana. Nah, itulah tadi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai peristiwa alam.
Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan terima kasih telah menonton. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.